Balik lagi di kelas biologi bersama saya Fadila Afriani. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi metabolisme. Materi metabolisme adalah salah satu materi yang dipelajari di kelas 12. Oke, kita akan simak penjelasannya pada ulasan kali ini. Kita akan belajar tentang materi metabolisme oleh saya Fadila Afriani SPD. Oke, kalau kita bicara tentang materi metabolisme, berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita capai dalam materi ini. Nah, dalam materi metabolisme, kita mengenal adanya 3 subbab. Ada yang pertama tentang enzim. Jadi hari ini kita akan kupas habis masalah enzim. Kemudian yang kedua ada reaksi katabolisme. Ini berkaitan dengan reaksi respirasi pada makhluk hidup. Dan yang ketiga, reaksi anabolisme yang berkaitan dengan reaksi fotosintesis. Oke, kita langsung aja bahas materi kita hari ini, yaitu tentang enzim. Nah, apa sih enzim? Enzim itu biokatalisator. Jadi, bio itu makhluk hidup, katalis mempercepat. Jadi, dia mempercepat reaksi di dalam tubuh makhluk hidup, tapi nggak ikut bereaksi. Nah, sekarang, how does enzim work? Atau bagaimana sih enzim bisa bekerja? Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Bisa kita lihat dalam grafik yang ada pada video. Grafik yang berwarna hitam adalah energi aktivasi yang dibutuhkan tanpa bantuan enzim. Sedangkan grafik yang berwarna merah adalah energi aktivasi yang dibutuhkan jika menggunakan enzim. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa enzim bekerja dengan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan dalam suatu reaksi. Nah, terdapat beberapa komponen enzim. Yang pertama itu adalah komponen berupa protein saja. Jadi ini adalah enzim yang paling sederhana, dikenal dengan istilah apoenzim. Kemudian yang kedua ada yang namanya istilah kofaktor. Jadi kofaktor itu adalah komponen non-protein. Berarti di luar daripada protein semuanya termasuk ke dalam kofaktor. Nah, kofaktor sendiri dibagi atas 2 kelompok. Ada koenzim yang merupakan molekul organik. Contohnya adalah kelompok vitamin, NAD, dan gugus prostetik yang merupakan ion logam. Seperti Fe2+, Zn2+, dan lain-lain. Oke. Berdasarkan komponen enzim tersebut, kita mengenal adanya 2 jenis enzim. Ada yang namanya apoenzim atau enzim sederhana, dan ada holoenzim. Holoenzim adalah enzim kompleks yang tersusun atas apoenzim dan kofaktor. Nah, sekarang enzim itu juga memiliki beberapa sifat spesifik atau sifat khusus. Nah, yang pertama, enzim bekerja secara spesifik. Maksudnya di sini, kita ambil contoh adalah enzim amilase. Enzim amilase hanya bisa bekerja untuk mencerna karbohidrat dan adanya itu di mulut manusia dan di usus halus manusia. Dia nggak bisa mencerna lemak atau protein. Jadi dia kerjanya spesifik. Enzim nggak mempengaruhi hasil dan kesetimbangan reaksi. Jadi dia cuma mempercepat reaksi aja dan hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Oke, sekarang ada beberapa teori kerja enzim. Yang pertama ada teori lock and key, itu adalah teori gembok dan anak kunci, dan ada teori Indus-Waite. Dalam teori lock and key digambarkan bahwa enzim punya sisi aktif yang sifatnya spesifik dan cuma bisa berikatan dengan enzim tertentu. Sama seperti anak kunci yang hanya bisa dibuka oleh gembok. Sama seperti gembok yang hanya bisa dibuka oleh anak kunci tertentu saja. Yang kedua ada teori Indus-Waite. Nah, kalau teori Indus-Waite itu adalah teori kecocokan induksi di mana sisi aktif enzim dapat berubah bentuk mengikuti substrat. Berarti sisi aktifnya bersifat fleksibel. Oke, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, faktor yang pertama adalah suhu. Setiap enzim punya range suhunya masing-masing. Dalam grafik yang ditunjukkan di video, kita lihat grafik yang berwarna hitam adalah range suhu untuk
manusia. Sedangkan grafik yang berwarna merah adalah range suhu enzim untuk bakteri yang hidup di daerah yang tahan panas. Kedua spesies ini punya range suhunya masing-masing, di mana dalam kondisi optimal atau suhu yang paling baik, dia akan memiliki laju reaksi yang sangat tinggi. Nah, suhu yang terlalu rendah akan menyebabkan enzim non-aktif. Makanya, kenapa makanan di kulkas nggak busuk? Karena enzim pembusuk makanan atau enzim pada bakteri untuk membusukkan makanan itu nggak aktif bekerja. Sedangkan dalam kondisi terlalu tinggi suhunya, maka enzim akan mengalami denaturasi. Itu adalah rusaknya struktur protein karena pemanasan. Oke, faktor yang kedua selain suhu adalah pH. pH terkait dengan derajat keasaman enzim. Sama halnya dengan suhu, setiap enzim punya range pH masing-masing dan ada pH optimumnya. Dalam video dilihat ada dua grafik. Grafik hitam adalah pH untuk pepsin, di mana pepsin sendiri bersifat asam dan ditemukan di lambung manusia. Sedangkan grafik yang berwarna merah itu adalah pH untuk tripsin. Nah, tripsin sendiri itu bersifat basa dan ditemukan di usus manusia. Jadi hanya bisa di pH-nya itu hanya untuk bersifat spesifik. Nah, yang ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat. Semakin tinggi konsentrasi enzim dan substrat, maka laju reaksinya akan tinggi sampai mencapai batas maksimum hingga kecepatannya berubah menjadi konstan. Nah, kemudian yang keempat ada aktivator. Aktivator ini adalah faktor yang menggiatkan atau memicu kerja enzim lebih cepat. Contohnya adalah beberapa kelompok gugus prostetik dan beberapa kofaktor lainnya. Seperti di sini ada ion kalsium, tembaga, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada inhibitor. Nah, inhibitor adalah lawan dari aktivator, faktor yang menghambat kerja enzim. Ada dua macam inhibitor. Ada inhibitor kompetitif yang punya bentuk sama dengan substrat dan berikatan pada sisi aktif enzim. Dan yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif akan berikatan pada sisi lain enzim, di mana saat dia berikatan dengan sisi aktif yang lain dari enzim tersebut, maka dia akan mengubah sisi aktif tempat substrat itu berikatan. Jadi, sisi aktif dari enzim akan berubah bentuk. Nah, demikian penjelasan kita tentang materi enzim. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini dan kita akan masuk pembahasan berikutnya. Terima kasih.